Pernah nggak kamu ingin belajar skill baru, tapi baru mikir aja, kepala udah capek duluan? Nah, menariknya, masalahnya sering bukan karena kita bodoh, tapi karena cara otak kita menghalangi diri sendiri. Dalam video ini, saya ingin membongkar kenapa banyak orang gagal belajar hal baru dan bagaimana cara keluar dari jebakan itu. Penyebab pertama yang sering terjadi yaitu overthinking. Kita kebanyakan mikir hal-hal yang bahkan belum tentu kejadian. Takut gagal lah, takut salah lah, takut kelihatan bodoh lah. Nah, dan akhirnya apa? Belum mulai, tapi sudah menyerah. Penyebab kedua yaitu nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, ini juga sering terjadi saat kita masuk ke bidang yang benar-benar baru. Alih-alih belajar dasar, kita malah lompat ke level yang mahir. Dan akibatnya pusing, bingung, dan merasa ini bukan gue gitu loh. Saya juga pernah merasakan hal yang seperti itu. Seolah-olah ingin terlihat profesional, tapi kemampuan nggak ada. Padahal masalahnya bukan di kita, tapi urutan belajarnya yang salah. Penyebab ketiga lebih berbahaya, melakukan kesalahan tanpa sadar. Karena pondasi masih lemah. Kita mengulang kesalahan yang sama dan nggak ngerti kenapa nggak berkembang. Sekarang kita bahas solusinya. Yang pertama, atasi overthinking dengan tindakan. Berhenti menunggu yakin, mulai dulu, gerak dulu. Keyakinan justru datang setelah kamu melangkah. Yang kedua, bangun pondasi yang kuat. Mulai dari basic, teori dasar, konsep paling sederhana. Kenapa penting? Karena disitulah kamu mulai merasakan sense of progress. Dan progres kecil itu bikin otak mau lanjut. Yang ketiga, yaitu fokus satu hal dulu. Jangan rakus belajar semua sekaligus. Energi kamu terbatas. Fokus itu kekuatan. Dan yang terakhir, cari mentor atau bantuan. Kadang kita bukan kurang usaha, tapi kurang arahan. Mentor, webinar, workshop, itu bukan jalan pintas. Itu cara menghindari muter-muter di kesalahan yang sama. Intinya hanya satu, setiap orang punya kesempatan belajar yang berbeda. Berhenti membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kalau hari ini kamu naik 1%, itu sudah kemajuan. Dan 1% per hari jauh lebih kuat daripada nol yang konsisten.